Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Esterina Manusiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung dari Gita Bakti 16 ayat 1. Kau yang layak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dari ketentraman untuk selama-lamanya. Itulah tadi nas pembimbing dari Yesaya 32 ayat 17. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, menggembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu, ya Allah, Maha Kasih. Kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai seperintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan.
Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan ayat 12 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar,
berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang dapat memimpin kami untuk mendalami kebenaran firman-Mu, dan ajarlah kami untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup beriman kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Layakkan dan sucikan hamba, agar hamba dapat menyampaikannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan yang dengan segala kekayaan diam di antara hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23.
tetap dari Korintus ya, karena minggu lalu tanggal 10 Mei juga dari 1 Korintus, tapi pasalnya pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara, seperti penjelasan juga di minggu yang lalu tentang kota Korintus, kita sudah semua mengetahuinya. Gambarannya adalah bahwa kota Korintus ini terkenal dan maju pesat dalam bidang kebudayaannya, juga dalam pendidikannya, dan juga perdagangan tembikar atau barang-barang tembikar, serta juga kota ini didominasi oleh kehidupan orang-orang melalui tindakan-tindakan amoral, maupun juga tindakan-tindakan amoral itu didominasi oleh perilaku seksual yang sembarangan. Serta juga ada pemujaan dari dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama, dan orang-orang di Korintus pada saat itu, khususnya jemaat di Korintus, ada sebagian yang termasuk mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja atau persekutuan di Korintus itu didirikan pada perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua, sekitar musim gugur tahun 52 Masehi. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Di Korintus ini Rasul Paulus tinggal selama lebih kurang 18 bulan. Dia membina gereja atau membina jemaat yang di sana sambil sehari-harinya mata pencahariannya atau pekerjaannya sebagai tukang membuat tenda. Nah, Paulus menyebut orang-orang di Korintus atau jemaat di Korintus itu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Jadi atas keadaan seperti ini, jemaat di Korintus itu dia sangat senang ketika Rasul Paulus memuji ataupun juga menyebut sebagai jemaat yang tidak kekurangan dalam satu karunia apapun. Sehingga pujian ini membuat mereka pada saat itu juga menjadi congkak atau menjadi sombong. Bahkan mereka juga merasa puas diri, bangga diri. Nah, dalam keadaan jemaat yang sedemikian ini boleh dikatakan bahwa jemaat itu menjadi kacau. Tetapi luapan kegembiraan mereka pada saat itu akhirnya bukan mereka tujukan kepada Kristus. Bukan mereka tujukan kepada Tuhan, tetapi justru istilahnya kalau boleh memakai kata-kata kita sehari-hari, mereka berfoya-foya, mereka berhappy-happy ria begitu. Mereka bersenang-senang terhadap perempuan-perempuan pada saat itu untuk memenuhi nafsu mereka atau hasrat mereka. Dan terjadilah pada saat itu praktek-praktek penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara, mengingat jemaat yang seperti ini, jemaat di Korintus ini, bahkan Rasul Paulus juga ingin bahwa jemaat itu tetap ada di dalam persekutuan, koinonia. Mereka ingin, Rasul Paulus ingin mereka hidup sehati sepikir, seia sekata, dan jangan timbul perpecahan di antara jemaat. Dan ini perhatian utama dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, peringatan ini diberikan oleh Rasul Paulus karena apa? Karena di dalam jemaat itu timbul beberapa alasan yang membuat mereka pecah. Kenapa? Pertama, adanya berbagai ajaran yang membuat jemaat menjadi berselisih, saudara-saudara. Itu ada di 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-11. Kemudian juga ada perasaan iri hati. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat yang ke-3. Dan yang kedua, orang yang kuat mencari kesenangan sendiri dalam rituan penyembahan berhala mereka, sehingga mereka tidak memperhatikan kehidupan orang lain yang lemah. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 33. Kemudian alasan yang ketiga yang membuat perpecahan adalah adanya orang-orang tertentu, orang-orang yang berduit atau orang-orang yang kaya yang memakan semua, melahap semua hidangan saat perjamuan bersama. Sehingga orang yang datang belakangan ya tidak mendapatkan bagiannya dan tentu mereka akan sangat kelaparan. Dan yang terakhir, ini juga ditimbulkan karena adanya orang yang saling membanggakan karunianya sendiri-sendiri. Dan dalam peringatan ini,
Rasul Paulus menggunakan metafora tentang banyaknya anggota di dalam satu tubuh untuk memberitahukan jemaat bahwa setiap anggota tubuh itu harus saling mendukung, harus saling menopang satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, sebagai umat Tuhan, jemaat harus bisa menunjukkan ya hidup mereka yang kudus. Ya, Rasul Paulus di sini mengingatkan bahwa status mereka bukanlah lagi orang biasa, melainkan status mereka adalah umat yang telah disucikan, umat yang telah dikuduskan, umat yang telah dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus dan juga oleh Roh Kudus. Peringatan ini diberikan oleh Rasul Paulus karena banyak dari anggota jemaat yang terlibat di dalam hubungan seks bebas, bahkan hubungan seks sesama anggota keluarga, padahal mereka belum ada dalam hubungan suami istri. Ada juga mereka yang datang ke kuil-kuil ya untuk dilayani pelacur, dan kemudian mereka melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Saudara, sebenarnya praktek-praktek kejahatan dan persinahan tersebut ya pada saat itu ya tidak dilarang, bahkan diizinkan oleh tradisi karena saat itu sedang terkenal istilahnya tubuh adalah rumah jiwa. Sehingga orang harus menjaga jiwa dengan memenuhi keinginan tubuh mereka. Nah, untuk menanggapi persoalan bergaul dengan pelacur ini, Rasul Paulus memahaminya dari Amsal 6 ayat 26 dan 32. Bahwa selain merusak, hal itu juga dapat menyebabkan berdosa. Keberdosaan diri mereka, bahkan terhadap diri mereka dan juga terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua, menanggapi slogan yang terkenal itu tadi, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh itu adalah milik Tuhan dan merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu jemaat harus memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam bacaan kita hari ini ya yang menjadi sorotan bacaan kita dan juga judul, mari kita lihat lagi bacaan kita. Dan termasuk juga judul yang diberikan oleh kita lewat Sabda Gunadarma. Ya, kita kombinasikan dengan judul dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Apa itu judulnya? Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Saudara, menjadi kebiasaan persekutuan atau gereja pada saat itu bahwa setiap kali mereka akan mengadakan perjamuan kudus itu diawali dengan perjamuan makan atau perjamuan kasih. Ya, mereka sebutnya seperti itu, perjamuan kasih. Dalam perjamuan kasih ini biasanya masing-masing orang membawa makanan, ya, semacam potluck begitu. Mereka membawa makanan untuk kemudian dimakan secara bersama-sama, jadi sharing. Nah, kita bisa membayangkan dengan latar belakang strata sosial yang berbeda pada saat itu. Ya, jadi lumrah ketika ada jemaat yang kaya, jemaat yang banyak uang, ya mereka membawa makanan yang berlimpah ruah. Mereka membawa makanan yang enak-enak atau membawa makanan yang mewah. Sedangkan kalau kita lihat dari kalimat Rasul Paulus, kelihatannya ada jemaat yang berkekurangan, jemaat yang miskin, tidak membawa apa-apa. Lihat di dalam ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Perhatikan ya. Orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kita lihat di sini, saudara-saudara. Bahkan betul pada saat itu yang mendapat undangan boleh dikategorikan adalah orang-orang yang miskin, tidak membawa apa-apa. Mereka hanya datang memenuhi undangan yang berlaku pada saat itu untuk mengadakan jamuan kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena yang orang-orang miskin ini datangnya setelah orang kaya itu datang belakangan begitu ya, maka jelas kalau kita lihat dalam bacaan kita selanjutnya mereka tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena ketika mereka sudah berkumpul, orang-orang kaya itu kemudian sudah datang duluan, mereka juga langsung memakan makanan yang mereka bawa.
Jadi sepertinya lucu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada kita datang diundang misalnya dalam satu pesta atau dalam satu pertemuan ya. Kita belum datang tetapi yang mengundang tuan rumahnya sudah menghabiskan semua makanan yang disajikan untuk kita. Nah, ini yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya di mana mereka pada saat itu mengadakan jamuan kasih ini. Karena mereka pada saat itu belum punya tempat persekutuan yang tetap. Mereka belum punya tempat ibadah yang tetap. Dan jemaat biasanya berkumpul untuk beribadah dan makan, ya, perjamuan secara bersama-sama itu di rumah anggota jemaat masing-masing. Dan khususnya di jemaat yang kaya. Dan biasanya rumah orang kaya pada saat itu ada 2 ruangan saudara-saudara. Ada 2 ruangan yang dipakai untuk berkumpul. Yaitu yang pertama adalah ruangan makan, dining room. Ya, yang disebut di sini dengan triclinum. Ya. Dan kemudian ada yang di tengahnya. Di tengahnya itu atrium. Dan di tengah itu ruangan itu ada kolam air kecil yang disebut impluvium. Dari awal pertemuan saudara-saudara sudah kelihatan. Dari awal pertemuan ini atau dari awal persekutuan mereka akan berkumpul dalam jamuan kasih ini sudah kelihatan adanya perpecahan. Sudah nampak. Orang-orang kaya yang jumlahnya lebih sedikit, dia akan datang lebih duluan, lebih awal. Dan langsung kemudian mereka berkumpul tadi di mana? Di triclinium itu tadi. Di ruang makan yang di depan itu tadi. Lalu kemudian kita lihat mereka pada saat itu ketika sudah berkumpul duluan, mereka tidak mau bergabung dengan orang-orang yang lain. Dengan orang-orang dari kalangan bawah atau dengan orang-orang yang miskin. Bukan saja mereka pada saat itu berkumpul ya secara eksklusif di ruangan yang bagus itu tadi, ruangan VIP lah katakan seperti itu. Mereka juga langsung menikmati, mereka langsung makan. Langsung makan, langsung minum yang mereka bawa sendiri, potluck itu tadi. Mereka tidak mau menunggu orang-orang miskin yang diundang itu tadi. Ya. Jadi coba Bapak Ibu Saudara bisa membayangkannya bagaimana itu terjadi. Nah, sementara mereka sudah makan, mereka sudah minum, jelas mereka kekenyangan. Mereka sudah kekenyangan, bahkan ada yang pada saat dalam bacaan kita tadi ya, ada yang sudah mabuk. Mabuk kayak karena mabuk kekenyangan, mungkin juga mabuk karena sudah meminum anggur yang begitu banyak. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kebiasaan saling berbagi makanan, sharing itu ya, dalam perjamuan kasih adalah suatu hal yang umum. Yang dilakukan juga oleh orang-orang yang tidak percaya ya, atau orang-orang yang belum percaya begitu ya di dalam Tuhan. Tapi sungguh ironis, justru ini mereka lakukan ya oleh orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bahkan apa yang biasa dilakukan dilakukan oleh orang umum ini mestinya tidak dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam Tuhan. Oleh orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Mestinya mereka tahu bagaimana arti berbagi, kan begitu. Artinya mereka mestinya tahu bagaimana artinya untuk men-share, ya, memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, apalagi ketika yang diundang pada saat itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang derajatnya atau tingkat sosialnya, status sosialnya lebih jauh dibandingkan dengan mereka. Dan Rasul Paulus mengecam perbuatan mereka ini. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat pembacaan kita ini juga kita pahami ketika kita boleh membacanya di dalam ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perhatikan, nampaknya saudara-saudara, Rasul Paulus ya di sini bernada positif, seolah-olah Rasul Paulus menganjurkan adanya perpecahan atau menganjurkan adanya perbedaan pendapat, supaya nanti dari sini kita tahu sebenarnya mana yang tahan uji. Tetapi bisa juga terjadi justru di sini Rasul Paulus dia ingin menyindir.
Ya, menyindir dengan kasar begitu ya. Apa gunanya kamu menyatakan diri melakukan perbedaan-perbedaan itu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah sebetulnya kalau kamu mau makan, minum berlebihan, kamu mau makan, minum yang enak-enak, kan kamu bisa melakukan itu di rumah. Seperti yang dikatakan dalam ayat 22a. Ya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Artinya bagaimana? Kalau mereka punya rumah sendiri ya, punya rumah masing-masing, mereka bisa makan, bisa minum dengan bebas. Mereka bisa makan, bisa minum dengan puas begitu ya, sampai kenyang. Tetapi ini lain persoalannya. Ketika mereka mengundang orang lain, orang miskin itu untuk duduk satu meja, untuk duduk secara bersama-sama, makan bersama-sama, dan berbagi makanan yang mereka bawa secara bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat kenapa Rasul Paulus menegur dengan keras. Sebelumnya atau dalam bacaan-bacaan sebelum dalam 1 Korintus pasal 11 ini, Rasul Paulus juga pernah menegur mereka di jemaat Kristen, jemaat di Korintus. Sudah ada perpecahan. Dengan adanya satu golongan Paulus, ada golongan yang lain yaitu golongan Apolos. Kemudian ada Kefas, kemudian ada golongan Kristus. 1 Korintus 1 ayat 12. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mau melihat bahwa bukan hanya perpecahan itu timbul tadi ya dari golongan orang kaya yang tidak peduli kepada orang miskin, tetapi Rasul Paulus juga melihat di sini perpecahan itu juga ada di antara mereka sendiri. Ketika mereka pada saat itu masing-masing merasa bahwa saya mengikuti ajaran atau kelompok atau golongan dari Paulus. Atau mereka pada saat itu merasa bahwa saya atau kelompok saya mengikuti dari ajaran Kefas atau dari ajaran Apolos dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembedaan ini ya, begitu kentara, begitu kelihatan ketika tidak hanya dari kelompok-kelompok itu saja yang merasa bahwa dirinya benar. Tetapi pembedaan ini begitu kentara, begitu kelihatan ketika kelihatan tadi ya, kelompok kaya, kelompok miskin, kelompok majikan, kelompok budak, ya kelompok orang Yahudi, kelompok orang Yunani. Dan pembedaan-pembedaan di sini jelas sekali membuat Rasul Paulus menegur mereka. Bahkan juga membuat Rasul Paulus ingin lagi meluruskan pemahaman mereka bahwa sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu kalaupun ada tidak memecah belah ikatan persekutuan mereka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika mereka pada saat itu berkumpul untuk makan secara bersama-sama, memperhatikan dan mengingat juga orang lain. Ketika mereka berkumpul untuk makan bersama-sama di dalam jamuan kasih, maka status sosial atau status ekonomi atau status atau dinding perbedaan apapun itu harus ditiadakan. Rasul Paulus mau mengingatkan sebagaimana perjamuan kasih itu seperti ketika ada di dalam satu perjamuan kudus, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu ada di dalam ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa persekutuan di dalam perjamuan kudus itu melambangkan ya kasih persaudaraan, kasih persekutuan di mana Yesus Kristus pada saat itu sebagai tubuhnya. Dan semua kita manusia sebagai anggota-anggotanya. Tubuh Yesus pada saat itu diibaratkan ataupun juga dapat dikiaskan pada saat itu kalau baca dari ayat 24 dan seterusnya sebagai bacaan atau nas pada saat kita perjamuan kudus. Ya, ini sering diambil. 1 Korintus 11 mulainya ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mau mengibaratkan bahwa tubuh Kristus itu lambang dari apa? Roti yang kita makan, ya. Makanlah, kita makan roti. Itu melambangkan tubuh Kristus. Kemudian
pelayan firman pendeta memberikan anggur ya di dalam cawan kecil. Minumlah. Jadi anggur dalam cawan yang kita minum itu sebagai lambang darah Kristus. Jadi artinya bahwa tubuh dan darah Kristus itu melambangkan. Ya, tubuh dan darah Kristus itu melambangkan kasih atau bahkan juga Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus secara umum ya mau mengatakan kepada kita, dan kita juga mau belajar dari firman Tuhan ini beberapa hal atau juga beberapa catatan. Saya di sini bisa memberikan catatan dan pembelajaran, yaitu yang pertama. Seperti judul khotbah kita dalam Sabda Gunadarma, serakah versus tahan uji, itu judulnya. Ya, serakah versus tahan uji. Catatan yang pertama ini mau belajar apa sih yang dimaksud dengan serakah? Alkisah ada seorang raja nih Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang raja yang gemar makan. Karena serakah dia menyuruh para tukang pada saat itu untuk mengecilkan pintu masuk. Nah, raja yang serakah itu saudara-saudara karena dia senang makan ya, dia makan terus, lalu kemudian badannya menjadi gemuk. Dan karena dia kegemukan, dia mati terkurung di dalam kamar itu. Kenapa? Ya jelas dia mati ya. Karena dia kan awalnya minta bahwa pintu kamarnya itu dia kecilin. Karena dia kegemukan dan pintunya semakin lama dia minta dikecilin. Supaya apa? Supaya orang lain gak masuk ke kamarnya ngambil makanan dia gitu. Akhirnya dia sendiri yang terkurung di situ. Dan dia meninggal. Nah, ilustrasi ini mau menunjukkan kepada kita betapa mentalitas serakah itu juga ada di sekeliling kita. Coba kita bisa lihat. Ketika mungkin sekitar tahun 1998 ya, kalau tidak salah sekitar tahun itu ketika ada krisis moneter. Ya. Berapa banyak orang yang berduit, berapa banyak orang yang kaya, orang yang punya segalanya, ibaratnya kalau dia punya kekayaan tidak habis dimakan 7 turunan gitu. Ya berapa banyak orang berduit, berapa banyak orang kaya pada saat itu yang menumpuk makanan dan panganan atau bahan makanan yang lain. Sementara banyak orang di luar sana yang kesulitan untuk makan. Orang kaya ini yang menumpuk kekayaannya, dia tidak peduli dengan orang lain, dengan orang miskin yang pada saat itu sangat membutuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tentunya. Atau tidak usah jauh-jauh, saat sekarang lah, saat pandemi COVID-19 ya. Karena serakah itu tadi juga ada beberapa perusahaan ya yang menimbun kekayaannya dan mencari untung sebesar-besarnya. Ada perusahaan atau mungkin juga orang yang berduit ya, orang yang kaya itu tadi saya katakan dia menimbun dan menyimpan masker. Nah, di televisi ada itu. Sementara kemudian orang di luar sana bingung butuhkan masker. Langka masker. Di minimarket sudah tidak ada. Di supermarket juga sudah tidak ada. Tidak ada satupun masker yang bisa kita beli. Ya sementara saya katakan tadi ada perusahaan atau orang yang berduit tanda kutip tadi ya dia timbun masker. Akhirnya apa? Mereka sekarang rugi miliaran. Kenapa? Jelas. Karena sekarang masker sudah gampang didapat. Mohon maaf di pinggir jalan banyak orang jual masker. Ya, di pejeng-pejeng tuh banyak. Tidak hanya itu, ibu-ibu, anak-anak gadis, enggak hanya anak gadis, anak GP juga rajin bikin masker. Karena waktu luangnya banyak di rumah. Bikin masker dari model apa aja bisa mereka bikin. Yang gambar lucu-lucu gitu ya. Gambar animasi atau masker yang tahan tahan bakar sesuai dengan standar WHO dan lain sebagainya. Sekarang masker gampang dicari, gampang didapat. Orang menumpuk kekayaan, serakah. Itu catatan yang pertama, tapi kemudian dikatakan serakah versus tahan uji. Tahan uji ini apa maksudnya saudara-saudara? Dari bacaan kita tadi kita dapat merenungkan apakah kita hadir sebagai seseorang yang dapat menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen yang sejati atau tidak. Ya, ketika kita diperhadapkan pada masalah apakah kita mau hidup untuk diri kita sendiri, kita mau egois atau sebaliknya mau hidup juga saat ini kita mau prihatin,
mempedulikan orang lain di situasi seperti ini, nah disinilah iman kita diuji. Apakah kita tahan uji? Apakah kita mau tetap mempertahankan tadi keserakahan kita, atau dengan situasi yang menjanjikan seperti ini kita mampu ya untuk tidak bersikap egois, untuk tidak bersikap serakah dan lain sebagainya, tapi kita mampu untuk menahan ujian, godaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus membuat kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih kaya, atau bahkan juga tidak ada yang lebih miskin. Tidak ada yang lebih benar, atau bahkan juga tidak ada yang lebih salah. Karena dengan roti yang sama, ya, dengan anggur yang sama di dalam cawan itu, juga kita minum, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita, bagi saudara dan saya untuk mengampuni dosa kita. Yang ketiga, belajar dari jemaat Korintus, jangan sampai perpecahan terjadi karena kita lupa saling memperhatikan. Gereja mewarisi ritual perjamuan yang mengingatkan kita untuk saling berbagi, untuk saling memperhatikan dalam kehidupan kita di tengah persekutuan. Dan perjamuan kudus itu mestinya menjadi momen bagi kita untuk semakin menghayati persekutuan kita dengan sesama warga jemaat. Dan dengan demikian kita mampu untuk menghayati tubuh Kristus itu sendiri. Dan yang keempat, saya rasa bukan berarti bahwa kita mau mengikuti perjamuan kudus saja ya, tetapi kemudian kita lupa terhadap lingkungan sekitar kita. Seluruh hidup kita itu adalah beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita ada di gereja saja, tapi juga ketika saudara dan juga saya membangun adanya sebuah relasi yang baik. Relasi yang baik ini ya ditunjukkan melalui sikap kepedulian kita. Saling berbagi, saling memperhatikan, dan harus menjadi bagian yang integral di dalam seluruh kehidupan kita ataupun juga dalam kebutuhan kita. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara dan juga saya diingatkan dan mau belajar akan arti hidup kita di dalam dunia ini. Yaitu bagaimana saudara dan juga saya mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita mampu untuk hidup menjadi berkat orang lain, kita harus menjauhi sikap atau sifat kita yang serakah. Menjauhi sifat kita yang mementingkan diri sendiri atau egois. Tapi sebaliknya bagaimana kita juga mau peduli terhadap orang lain. Bagaimana kita juga mau membangun kebersamaan kehidupan kita. Tidak hanya dalam persekutuan kita, jemaat kita atau gereja kita. Tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Atau yang ada di sekitar kita. Amin. Saat teduh selesai. Saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 444 mengucap syukurlah. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa Sorgawi, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak hidup serakah dan kami bisa tahan uji di dalam setiap persoalan, masalah, dan pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena firman-Mu boleh selalu kami dengar setiap hari Minggu, bahkan juga setiap pada saat kami beribadah, ibadah keluarga di hari Rabu, atau firman-Mu itu juga boleh kami dengar. Mungkin kami juga boleh mendengar lewat puji-pujian sebagai firman yang hidup, atau bahkan juga ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu itu dalam sapaan pagi, lewat sabda bina umat pagi, lewat sabda bina umat yang malam, dan juga lewat morning call ataupun juga night call yang dilaksanakan oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Terima kasih Bapa, semuanya itu boleh membangun iman kami. Bapa, melalui doa syafaat, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di daerah dan pusat, TNI dan Polri, dan setiap mereka Tuhan yang dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, juga mau melayani sesama kami, mau membantu sesama kami, baik kami yang sedang sakit di rumah atau di tempat isolasi sehubungan dengan COVID-19 ini. Oleh karenanya Tuhan memberkati para dokter, para medis, juga sukarelawan, sukarelawati, dan siapapun Tuhan yang tergerak dan rindu untuk membantu sesama kami. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan juga menjauhkan semua dari penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh mereka, karena kami percaya Tuhan, mereka juga mau berada di garda terdepan untuk menolong dan membantu sesamanya. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja, meskipun di hampir semua gereja saat ini tidak beribadah di gedung gerejanya masing-masing, tetapi mereka beribadah di rumah mereka secara online. Tuhan tetap memberkati pelayanan gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga pelayanan gereja kami GPIB, baik itu di pucuk pimpinan di tingkat sinodal, di musyawarah pelayanan di Mupel Jakarta Barat, di jemaat kami GPIB Sangkakala. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua jemaat sektor 1 dan 2. Juga memberikan kesehatan buat kami para presbiter, bagi kami para pengurus ke-6 pelayanan kategorial, panitia yang saat ini juga sudah membantu kami dalam recording. Tuhan Yesus memberkati juga yang bekerja mulai dari Selasa sampai Sabtu, para pegawai gereja Sangkakala. Tuhan Yesus juga melindungi kami tinggal di dalam kompleks Kodam ini. Biarlah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang baik, tetap menjaga hubungan kami yang baik dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar gereja kami ini. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini sedang dalam sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Saat ini butuh uluran tangan Tuhan dalam pemulihannya. Bapak Penatua Daniel Lepar, atau juga saudara-saudara kami yang sudah lansia, juga yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, termasuk mereka yang tinggal sendirian, ibu janda, atau bahkan juga para duda, bahkan anak-anak yatim piatu. Tuhan, Engkau juga boleh mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Termasuk juga kami mau berdoa mereka Tuhan, yang terkena dampak
COVID-19. Mereka yang tidak lagi bisa bekerja, di PHK atau dirumahkan sementara, atau bahkan sudah tidak lagi bekerja, tolong Tuhan. Tuhan boleh membuka jalan untuk saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Mereka yang hidupnya berkekurangan, makan pun saja juga mereka sangat sulit Tuhan. Tuhan jadikanlah kami juga sebagai saluran berkat buat mereka, menolong sesama kami. Kami boleh mensyukuri meskipun dalam keadaan COVID-19 ini, kami tinggal diam di rumah Tuhan. Kami selalu menjaga jarak satu dengan yang lain, atau kami juga menjaga sesuai dengan aturan protokoler dari pemerintah. Kami percaya semua maksud itu baik Tuhan, untuk memutus mata rantai COVID-19 yang dapat menularkan satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, biarlah pandemi ini segera berakhir Tuhan. Tolong kasihani kami anak-anak Tuhan, kasihani kami bangsa dan negara Indonesia, kasihani kami para pemimpin, kasihani kami semua yang selalu berdoa, memohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan mendengar semua doa kami, termasuk mereka yang bersukacita berulang tahun. Biarlah ungkapan syukur ulang tahun mereka, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun 1 tahun, Tuhan tambahkan mereka. Mereka selalu datang kepada Tuhan dengan ungkapan-ungkapan syukur mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa atas kesalahan pelanggaran kami secara pribadi. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus.
Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini, bukan untuk membuat engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan namamu, serta menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Gita Bakti 364 bait pertama syukur kami ungkapkan. Serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.